Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hugo Harika Utama. Saya dari Prodi PPKN IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan menampilkan video tentang presentasi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang materi pendahuluan. Mari ikut saya. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penilaian suatu usaha pendidikan agar tujuan pendidikan sebelumnya tercapai. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana dalam manajemen pendidikan perlu adanya rencana agar rencana itu kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah artinya kita mengelompokkan apa-apa saja tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah kita organisasikan, maka kita harus laksanakan apa itu manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, pengawasan. Pengawasan di sini adalah agar kita dapat mengevaluasi sampai di mana kita melanjutkan manajemen pendidikan. Oke, materi berikutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Di sini saya mengambil contoh berdasarkan wilayah kerja. Yang pertama, ada manajemen pendidikan satu negara. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi. Yang ketiga, manajemen pendidikan satu kabupaten. Yang keempat, manajemen pendidikan satu unit kerja. Dan yang terakhir, manajemen kelas. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya yaitu urgensi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita tahu manajemen itu sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengelola pendidikan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah. Dan yang keempat, mengenal secara baik psikologis manusia. Terakhir pada bab ini yang akan saya bahas yaitu pandangan terhadap manajemen pendidikan. Pandangan umum terhadap manajemen pendidikan ada 3. Yang pertama, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen sebagai suatu sistem adalah manajemen itu dijadikan sebagai landasan atau dasar kita dalam melakukan hal. Kemudian yang kedua, pandangan terhadap manajemen pendidikan yaitu manajemen dijadikan sebagai suatu proses. Artinya, manajemen itu adalah proses bagaimana cara kita mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen sebagai proses dalam pemecahan masalah. Artinya, di dalam manajemen kita dapat memecahkan masalah dan mencari jalan keluar serta mencapai tujuan. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama, pengertian manajemen hubungan masyarakat dan tujuannya. Manajemen secara istilah adalah di sini yaitu suatu kegiatan yang mengorganisasikan, mengklarifikasikan untuk mencapai tujuan. Nah, kaitannya dengan hubungan masyarakat adalah untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat agar hubungan itu tercapai. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah itu harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama yaitu faktor perubahan sifat. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan. Dan yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi. Oke, materi berikutnya yaitu hubungan keluarga dengan sekolah. Kita tahu keluarga itu adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak. Maka dari itu, keluarga merupakan sekolah pertama bagi mereka. Nah, hubungan antara keluarga dengan sekolah adalah keluargalah sekolah pertama. Jadi, di keluargalah kita menentukan bagaimana sikap yang akan dibawa di sekolah. Oke, di sini saya akan menyampaikan bab yang terakhir, yaitu manajemen pendidikan di era globalisasi.
Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi dapat diterjemahkan dalam hal artian mendunia. Jadi, dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun, dapat tersebar hingga ke pelosok dunia, baik itu berupa info, produk, ataupun sejenisnya. Begitu pula dengan pendidikan. Maka dari itu, pendidikan harus kita sebarkan dimanapun pelosok. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global mempunyai arti bahwa pendidikan itu harus bersifat luas. Maka dari itu, kita selaku pendidik dan kita memberikan informasi kepada peserta didik harus luas. Nah, info yang kita dapatkan juga harus global, mendunia. Maka dari itu, pendidikan dapat diaktualisasikan sebagai pendidikan globalisasi. Wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. All my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.